sampai 13.000. Kalau untuk gelas A super itu masuknya harga pembelian per hari ini 8.500 sampai 9.000, jualnya dari harga 13.500 sampai 14.500. Ada pertanyaan? Kalau untuk netral yang paling tinggi Bu, ya. kenapa? Super, ya, super. Ya, super. Sebenarnya siasatinya seperti ini ya. Yang dibilang kemarin ada biru-birunya harga beda itu, ya itu sih nggak tahu ya. Mungkin itu pabriknya dia mintanya seperti itu. Tapi kalau saya jual biasa ke pabrik rekanan kami, rekanan Abdupi itu bisa dikomposisikan antara yang ada sisa sablonnya itu nanti dikomposisi dengan yang super. Kira-kira campuran saya sih biasanya 70-30. 70-nya untuk yang masih ada sisa labelnya, yang 30% yang super. Masuknya apa? Masuknya di super. Ada pertanyaan? Ya, Kalau misalkan kita giling ale-ale tapi nggak perlu kita kerok putihnya, bisa nggak? harga turun. Harga Ya, Jadi Karena- bedakan harga gitu. karena labelnya itu bahannya berbeda. Tapi bisa juga kita giling langsung kan ya. Maksudnya Ya kita komposisi ya, main komposisi aja. sayang Kalau untuk di sablonnya ikut, labelnya ikut, maksimal 20%. Kalau saya pribadi 20% udah maksimal. Sayang Kang, harganya jadi turun malah nanti. Iya, kasihan tapi takutnya. kan biaya kita buangnya. nyita waktu lama itu dari Ya tinggal pengalaman disiasati kita. dengan pembelian. Dengan pembelian. Apa? Jadi hitung-hitungannya secara manajemen kalau misalnya mau profitnya berapa? Ya. Biaya ongkos. Ya kalau selama itu masih bisa profit, kenapa tidak? Gitu. Ada pertanyaan lagi? Potongan itu masuk nanti masuk apa? Ya? Ini ya, Masuk ke Nah, B. kalau ini masuk, kalau sisa ringnya ini yang di gelas B nih, kalau untuk bawahnya ini kan masuknya ke A. Nah, ringnya ini nanti masuknya kalau digiling masuknya ke harga B. Kalau kita cuma beli ringnya ini aja sekitaran harga 2.000 sampai 3.000 lah mungkin. Di setiap daerah beda-beda ya. Kalau per hari ini yang biasa saya ambil sekitar 2.000, 2.500, paling tinggi 2.500. Nanti kalau kita giling ini masuknya ke gelas B, jualnya 8.500. untungnya udah gede kan. Kalau saya lihat ya, saya perhatikan dari tadi space antara pembelian bahan baku dengan penjualan itu rata-rata di atas 3.000. Ya, cuma ini biasanya treatment untuk pemotongan ring dan pemotongan label itu agak lama. Ya, tentunya ada konsekuensi. Ya. Ya. Ada waktu, tapi selama kalau hitungan HPP-nya, sekali lagi kalau kita bisa menghitung HPP-nya, bisa ketemu profit. Ya profit, yang penting itu kan profitnya. Mau 500, mau 1.000, mau 1.500, ya mau apa tidak. Dan harapan saya Mas Adi, dengan adanya asosiasi DPD Adupi di Jawa Barat ini, ada link yang bisa kerjasama antara satu dengan kawan-kawan yang lain ya. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Contoh nih kita bilang, Mas Adi punya harga bagus untuk masuk ya, karena saya udah bicara kemarin harga di Jawa Timur aja ngeri, kalau dibandingkan sini gede Mas Adi untuk bisa masuk harga di situ, dapat harga segitu tuh luar biasa bagi saya gitu loh ya. Nah, rekan-rekan kan bisa ngikut ke sini, cuman sekali lagi ya tolong ada sisi bisnis yang harus diperhitungkan, nggak cuma nitip doang gitu loh. Tentunya Mas Adi pun kalau bisa masuk banyak, satu grade-nya harus sesuai, itu yang pertama. Ya, jaga kan? kualitas. Jaga kualitas. Yang kedua, ada kompensasi lah, namanya kerjasama itu gitu loh ya. Contoh, tadi ini aku nitip nih harganya segini. Oke, kesepakatan aja. Transport dan tolong karena saya kirimnya ke Mas Adi transport sendiri, kita hitungkan lah gitu loh. Misalnya kalau harganya segitu ya nanti mungkin Rp300 atau Rp200 untuk Mas Adi misalnya. Itu harus dibicarakan gitu loh. Bukan berarti kita ini sama anggota bisnis ya bisnis, teman ya teman. Kalau harus ada sesuatu yang bisa kita berikan selama itu sama-sama menghasilkan, kenapa tidak? Daripada kita jual ke tempat lain yang harganya Rp200 itu jadi berarti sekali gitu loh. Karena bisa contoh bisa lempar sampai harga 13.000. Kalau kita kelempar lain cuma harga 11.000, itu sudah selisih kan yang cukup besar gitu. Jadi tentunya butuh lapang dada kita semuanya. Yang disebut kerjasama itu adalah satu syaratnya lebih dari satu orang.
Yang kedua harus ada simbiosis mutualisme di situ, saling menguntungkan satu sama lain. Kalau merugikan satu sama lain nggak lama kerjasamanya, ya. Ini salah satunya. Mungkin ke depan bagi teman-teman yang emberan mau gabungan ya seperti itu aja. Ya, Lanjut lagi Mas Adi. lanjut untuk season berikutnya cukup untuk penjelasan dari saya dari PP Gelas. Kalau teman-teman bilang sama ketua bilang saya spesialis aqua gelas. Untuk selanjutnya kita masuk sesi ke emberan. Emberan itu ada spesialisnya Pak Sekjen dan Pak Mistari ini dari salah satu anggota kita dari Ciwidey. Masuk ke pemilihan di PP atau emberan mungkin, cuman pemisahan warna aja mungkin. Kalau merah masuk ke merah mungkin. Ini masuk ke hijau. Jadi kalau kita pemainin daur ulang plastik jangan terlalu kotor ya. Kalau emberan cuma membedakan warna mungkin. Tapi kalau untuk membedakan bahan kita bisa ini diketuk kayak gini nih. Anda membedakan kerasan sama emberan. Ini bahan kerasan pasti kalau digiling pasti tenggelam. Kalau ini digiling pasti ngambang. Lebih keras. Lebih keras ini. Nah kalau ini contoh emberan PP bening, kalau di kita PP bening ada yang bilang PP injek, ya tergantung yang ngasih nama. Kalau untuk harga ini bisa nyampe 10.000 kita jual antara untuk sekarang antara 85 sampai 10. Untuk ini antara 54 sampai 62 Harga jual. harga jual ya. Udah giling. Untuk warna sama kecuali kuning, tergantung spesifikasi pabrik yang ininya yang membutuhkan. Biasanya kuning lebih tinggi. Kuning bisa nyampe 7. Kalau kita beli dari bawah mungkin kalau kayak keadaan barangnya kayak gini, campur kayak gini paling kita beli sekitar harga 3.000. Karena ini tercampur sama monti, sama kerasan dan sama emberan, jadi masih banyak bahan. Jadi kalau harga jualnya nanti dari jenis-jenisnya harus dipisah-pisah berdasarkan warna gitu kan. Iya berdasarkan warna, tapi kebutuhan pabrik kan pengennya dipisah semua. Walaupun harga sama tapi dia mintanya dipisah. Tapi ini kalau kita dimasukin ke sini juga bisa. Tapi Kalau kan yang ini putih sayang harganya kan tinggi. Ini bisa sampai 4 sampai 10.000 ini dijualnya. Antara 12.000 juga bisa masuk harga sekarang. Kayak gini kan. Itu maksudnya apa? Yang hitam gitu. Ini PP hitam. PP hitam. Coba liatin dulu. Harganya sekitar 45 sampai 5.000. PP hitam. Jualnya. Harga jual untuk saat ini kita bisa beli dari bawah itu antara 2.000 1.500 ini. Itu kan paling sekitar antara 4.000 lah. Jadi kuning merah Iya. hitam gitu. Dan ada kelebihan warna di kuning sama di ini. Tapi nggak ada lagi satu lagi kalau ada mah P3K namanya, yang putih. P3K itu yang putih namanya. Itu harganya tinggi. Bukan P3K. Nah, semacam ini. Silakan. Memang tapi putih naungkul. Itu bisa lebih tinggi harga jualnya. Ini itu untuk kategori emberan sekarang, kategori blow, HD blow. Agak kerasan Pak ngomongnya. Ada apa? Ada tutup, Ada tutup. ada blow, blowing nih. Oke, blow.
kalau keadaan bersih kayak gini bisa kita pisahkan untuk putih-putih saja. Jadi ini maksudnya kalau dibaca ini, jadi kita bisa pisahkan. Yang ini yang lebih agak tinggi harganya, ini PK masuknya. Nah, yang putih semua. Ininya nggak usah dibuka, nanti hilang sendiri karena digiling itu. Kalau bahannya dari kertas kayak gini. Botol olian. Botol oli itu. Jaya. Kalau untuk SP kemarin udah ngomong, katanya bisa masuk di sini cuma 10%. Bisa disatuin, tapi keadaan 10% masuk. Kalau mau disatuin. Nah dari HD Blow ini jenis blowing yang paling mahal ini. Naso namanya kalau di kita. Harus dibuka plus labelnya. Bekas susu ya. Ya. Yang jadi kayak gini, ini paling mahal, sekitar harga 95 sampai 10 lebih. Harga jualnya udah giling. Tapi ininya harus dibuka. Tapi kalau praktek di lapangan saya yang lakukan ini gak bisa dibuka karena ininya nanti otomatis tenggelam. Karena kalau dibuka waktu juga lama dan ya biaya sortirnya pasti lebih tinggi. Makanya gak usah dibuka, udah aja keadaan gini langsung giling. Ini untuk naso. Ya. Ini ngangkat dari bawah kan semua kita. Kalau jenis blowing paling tinggi 4.000, antara 4.000 35. Sama di blowing juga pemisahan warna. Dari jenis itu tuh bekas sampo masuknya ke apa? Yang mana? Ini bekas sampo. Jadi Ya, ini masuknya ke sini ke PK. Bisa di PK. Labelnya. Ini yang harga antara 86 sampai 95 harga jualnya. Jadi karakternya kalau digiling dia ngambang ya. Ini semua HD Blow pasti ngambang. Dia belum pasti Ngambang. ngambang. Kecuali yang tadi yang di suka nempel pasti ada lah kalau dari lapak, karena dari lapak itu gak mungkin bersih. Ini pasti ada. Untuk membedakannya di gini aja, di ketuk pasti. Kerasan ya. Ya, seleranya beda. Ini aneh, warnanya cuma ada segini ya udah. Yang ini aja contoh warna biru ini harga jualnya antara 68 sampai 85 harga jualnya ini. Tergantung kondisi kebersihan ya. Kalau ada plastik dibuka aja labelnya karena nanti takut campur. Kalau ada kertas kayak gini nggak usah ini digiling juga nanti hilang. Untuk masuk ke HD warna bisa kuning, bisa disatukan sama hijau. Kalau yang putih netral ya. Netral Ya, semua itu putih paling semua tinggi ya. Ini yang paling tinggi ini. Yang tadi. Transparan, hampir mirip transparan ya. Iya, iya. Putih susu. Ini namakan naso. Naso ya. Ya. Ini yang paling tinggi. dari jenis emberan naso yang paling tinggi. Dari jenis blowing. Emberan yang tadi, yang PP injek yang ini, yang paling tinggi. Ini jangan kecampur soalnya kan hampir sama, tapi beda kan. Emberan blowing. Kalau dari blowing mah jenis botol gitu. Jenis botol ya, kayak bekas oli, bekas obat. Udah ada yang ditanyakan? Kalau di blowing pemisahan warna lebih simpel, beda dengan di emberan. Tergantung kebutuhan pabrik. Kalau yang saya sekarang lakukan mungkin cuman Kalau kayak bekas botol kecap itu maksudnya apa? botol kecap yang mana? Ada kecap-kecap yang kayak ABC atau apa gitu. Saus gitu. Saus kayak gitu. Biasanya ke itu Putih itu.
Nggak maksudnya maksudnya yang itu masuk ke Pet itu HD pet enggak masuk ke HD. atau ke pet. Ke pet itu. Kalau HD ini HD blow ini gak ada ini. Kalau pet kan ada segitiga. Oh iya. Yang ada segitiga gak masuk ke sini. Soalnya kalau digiling pasti tenggelam. Bisa. Kalau membedakan pet sama blowing itu cuman ini aja yang ada di segitiga ini. Pasti kalau pet itu ada segitiga gitu. Tambang recycle. Iya, sama recycle. Ini jenis pet. Itu pasti ada. Coba lihat. Ini Dari Lihatin cycle-nya. ke kamera. Bisa zoom. itu pasti ada segitiga ini. HD nggak ada semuanya. Gak ada kalau HD, gak ada. Iya. Kalau untuk jenis pet semuanya pasti ada. Mau di botol apapun. Bekas kimia dicampur nggak apa-apa. Bekas obat-obatan gini Gak apa-apa dicampur. Ya udah. nggak pengaruh ke harga nanti. Enggak apa-apa, gak pengaruh ke harga. Yang penting kalau untuk PK, kalau yang warna kayak ada warna gini, sebaiknya dipisah aja ke warna ini. Kalau gak bisa, nanti misahin warnanya. Kemarin tuh kan minyak udah Kalau menghargain kan nggak boleh. kalau ubah warna, maksudnya nanti saya jadi harganya harga yang ini. Kalau untuk campur warna, kalau untuk PK, kalau PK harus benar-benar bersih kayak gini. Bukan nggak boleh masuk bisa dijual, Lama, tapi susah. harganya Kemarin nggak mau terima. Kalau bekas minyak, bekas margarin, jangan disatuin. ya. Ini nggak usah di Burung-burung transparan gitu ya. Iya. Ini kalau untuk kertas nggak usah di ini langsung digiling juga, langsung hilang. Nanti hilang. Hilang. Padahal hampir sejenis dengan itu. Gimana? Beda. Beda. Oh iya, ininya ya. Transparan nih. Transparannya. Ini kan putih tembok. putih tembok. Itu putih tembok. Kayaknya agak transparan. Terus yang ini Harga tutupnya mahal maksudnya kau. Bisa masuk ke HD tutup, kalau sedikit ya masukin aja ke blow lain. ke warna ya, pakai warna. Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi bisa terima. Contoh yang tadi pet itu pet warna itu. Tuh ada, tetap ada segitiga kan. Ini nggak masuk HD Yang di blow. pinggir ini ya. Iya, nggak masuk HD blow ini. Ini pet berarti pet ya. Pet warna ya. Ini banyak ini yang turun. Ini mah kalau di kita mah dimasukin ke sampah karena ini PVC kan banyak. Oh itu PVC ya. Nggak ada nilainya kalau di kita mah, tapi kalau ya ada yang butuh mungkin bisa. PVC ya, termasuk PVC ya. Ini ada bunyi di sini. Nah, keras. Pokoknya untuk membedakan emeran dengan kerasan kan tadi udah ada contohnya ini. Kerasan kan. Ini pasti kerasan. Kalau digiling pasti. Tapi kalau digiling juga disatuin sama emeran nggak apa-apa. Tapi kita rugi kan. Nah, emang bisa pasti kalau digiling. kayak ini jenis apa? Ini jenisnya impact. Nah, ini. Jadi penyakit Pak itu. Oh, itu PVC. Kalau digiling nggak apa-apa, masukin aja kalau Itu kalau kita PVC nggak mau itu. repot. Karena nanti juga kan bisa. Iya. Karena ini mah Tenggelam tenggelam, ya. kalau itu mah ngambang. Tapi kan sayang, ini bisa dijual lagi terpisah gitu. PVC itu lebih lega sih ya. PVC kalau dibakar dia hitam. Nanti kita Ada lagi Pak? Gampang pecah ya. Yang mau ditanyain? sekarang udah jarang pakai PVC. Tapi kalau dari PVC itu ada yang dari jenis botol yang dari PVC nggak? Toples. Toples ada. Toples ya benar. Cuma membedakannya gitu aja gitu. Diketuk lah. Masih ada lagi? Untuk pemilih untuk cara sortir emeran sama HD blow mungkin seperti itu. Terima kasih. Mak, ngebutiki gitu. Ini adalah mesin crusher atau mesin pencacah yang digerakkan dengan mesin biasa disebut dongpeng diesel. Ini ukuran 8 PK ya, 8 PK. Dengan ini mesin ukuran crushernya 14 in. Nah, kita hidupin mesinnya dulu.
namanya? Air? Iya, Oh, untuk jadi mendorong aja. untuk mendorong ya pakai air. Ini akan seperti ini. Itu dari ini yang digilingnya. Ya, Pet. hasil giling ini gelasan aqua atau Monty. PP Monty. PP Monty. Ini proses ininya Giling basah. berapa kali? Satu kali aja. Satu kali. Satu kali. Ini tentang proses barusan kan dimasukin ke sini. Iya. Nah, ke sini ini. Ini berapa lama proses ke sini sampai keluar itu? Hitungan ininya. RPM ya. Iya. Ini dia begitu masuk, begitu ke giling, itu langsung keluar Pak. Kalau biasanya kan pakai dorongan air dari sini. Iya. Jadi semakin kenceng RPM-nya, semakin deras airnya itu semakin kenceng keluarnya, semakin cepat keluarnya gitu. Kalau jenis gelasan dan juga termasuk tergantung jenis saringannya. Kalau saringannya dia kecil berarti harus sesuai dengan saringannya dulu baru dia bisa keluar. Tapi kalau saringannya besar dia cepat keluarnya. Tapi kan tergantung permintaan pabrik. Misalnya pabrik ada minta itu saringan 16 keluar 14 kalau nggak salah. Nah itu dia cepat keluarnya. Jadi ukurannya udah sesuai dengan saringan yang ada di dalam sini. Jadi dalam sini ada saringannya gitu. Rekan-rekan semua di seluruh wilayah Indonesia, saya Saud Marpaung, Ketua Umum APDUPI,